Oke. Kemudian rename. Rename di sini nanti host bisa mengganti nama partisipan dengan cara rename tersebut. Nah, untuk fitur yang terakhir, yang remove, jadi kita bisa mengeluarkan partisipan dari meeting yang kita buat. Jadi kita bisa sebagai host kita bisa punya akses untuk mengeluarkan partisipan jika memang ada kendala teknis, misal partisipannya tidak mematuhi aturan yang ada atau teknis yang lain disebabkan masalah-masalah yang lain, kita bisa mengeluarkan partisipan tersebut. Oke, selanjutnya di yang sebelah kanan itu kan ke masing-masing partisipan. Kita lanjut ke yang bawah lagi. Jadi ada ketika kita klik more di bagian bawah ada beberapa list lagi. Nah, ini bentuknya adalah checklist. Checklist ketika ada checklistnya berarti itu aktif. Yang pertama, mute partisipan on entry. Berarti ketika kita checklist ini, partisipan yang masuk itu tidak bisa bersuara. Jadi partisipan yang masuk di tengah-tengah meeting itu langsung ter-unmute oleh host. Jadi dia tidak bisa bersuara sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, allow participant to unmute themselves. Berarti ketika itu aktif, partisipan bisa meng-unmute dirinya masing-masing. Jika dia tidak bisa, jika ini tidak aktif, berarti partisipan tidak bisa meng-unmute. Misal sekarang Bunda mau meng-unmute fitur suara, mungkin tidak bisa. Karena di sini tidak aktif atau peserta tidak diizinkan untuk bersuara ketika meeting dimulai atau pertemuan dimulai. Nah, kemudian yang selanjutnya, play champ for entry or exit. Jadi ketika masuk itu video peserta tidak diizinkan on. Kemudian yang selanjutnya, allow participant to rename themselves. Jadi kita memberikan akses masing-masing peserta untuk merename nama masing-masing. Kemudian log meeting. Nah, ketika kita aktifkan log meeting ini, sudah tidak ada peserta lagi yang bisa masuk ke meeting yang kita buat. Jadi misal kita udah timeline-nya jam 10. Nah, kemudian jam 10 kita aktifkan log meeting. Berarti yang join lebih dari jam 10 sudah tidak bisa masuk ke meeting yang kita buat. Nah, itu untuk partisipan yang ada di host atau tampilan yang ada di host. Banyak sekali fitur-fiturnya dan jarang sekali pengguna Zoom Meeting itu sadar akan fitur-fitur ini. Jadi misal untuk fitur mute all, banyak pengguna Zoom Meeting yang masih menginstruksikan pesertanya untuk meng-unmute satu-satu. Dan itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas yang ada di host untuk yang manage partisipan. Kemudian yang di peserta itu manage partisipannya itu seperti apa? Dan mungkin bisa dilihat di Bunda dan Bapak yang menggunakan atau yang sekarang menjadi partisipan. Nah, sekarang hanya raise hand aja. Fitur raise hand ini. Raise hand itu untuk apa? Jadi ketika kita klik, itu nanti ada notif ke host bahwasanya peserta tersebut angkat tangan atau ingin ada interaksi agar dia mungkin ada instruksi apa, ingin izin atau ingin menyangga atau apa, itu makanya di partisipan ini ada fitur namanya raise hand. Jadi
kan di-unmute semua kalau meeting, atau tidak bersuara semua di meeting. Nah, bagaimana cara peserta itu bisa memberi bersuara atau izin bersuara? Nah, itu makanya ada namanya raise hand atau angkat tangan secara digital di Zoom ini. Seperti itu. Itu untuk manage partisipan. Nah, baru manage partisipan dan fitur-fiturnya sangat banyak sekali. Nah, kemudian share screen. Nah, untuk share screen ini ketika kita klik, ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada tampilan kita, aplikasi-aplikasi yang kita buka, apa aja. Nah, kemudian kita pilih mana yang mau kita bagikan ke rapat atau ke meeting, Zoom meeting ini yang kita buat. Nah, di sini misal saya ingin membagikan slide saya, berarti saya memilih slide saya. Nah, kemudian di sini ada whiteboard, ada iPhone, iPad kabel. Nah, whiteboard ini dia nanti blank atau putih. Tampilannya akan putih dan bisa dicoret-coret. Itu digunakan ketika kita ingin menjelaskan sesuatu yang membutuhkan coret-coretan. Misal saya coba. Nah, nanti ketika kita aktifkan whiteboard, dia akan seperti ini. Jadi putih dan kita bisa menggambar sesuatu di sini kalau emang kita membutuhkan coret-coretan. Nah, cuman fitur ini sangat jarang digunakan. Oke, selanjutnya sebentar, saya akan kembalikan ke slide saya yang tadi. Baik. Nah, selanjutnya di fitur share screen ini, jadi tadi kita bisa membagikan layar-layar yang kita ingin tampilkan ke orang lain, atau kita ingin membagikan sebagian layar kita, atau ingin membagikan suara yang ada di laptop kita. Nah, kemudian ketika kita mengaktifkan share screen ini, peserta lain itu tidak bisa membagikan atau melakukan share screen juga. Jadi hanya ada satu orang yang bisa melakukan share screen. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita melakukan share screen, nanti tampilan menu meeting control kita akan berubah. Jadi nanti tampilannya akan seperti yang ada di slide. Nah, tadi kan seperti ini. Ketika kita belum melakukan share screen. Jadi hanya ada manage participant, share, kemudian chat, record. Ketika kita melakukan share screen, dia akan tampilannya berubah seperti ini. Jadi ada tambahan pause share dan annotate. Jadi fitur ini digunakan untuk melakukan tadi drawing, stem, spotlight, eraser. Jadi kita bisa mencoret-coret apa yang kita jelaskan. Misal saya aktifkan draw di sini. Nah, di sini saya bisa mencoret bagian-bagian yang saya jelaskan. Nah, kelihatan kan Bun, yang saya lingkari warna biru, itu saya mengaktifkan draw. Ketika saya hapus, dia akan hilang. Seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan pemateri, menjelaskan materi kepada partisipan. Seperti itu.
Oke, selanjutnya, nah, di menu host, di bagian share, ada yang namanya advanced sharing option. Nah, tadi saya beritahu atau saya informasikan bahwasanya hanya satu orang yang bisa melakukan share screen. Dan itu bisa diatur di advanced sharing option. Nah, jika hanya satu orang saja yang bisa membagikan tampilan yang di laptop, berarti yang diaktifkan adalah one participant can share at a time. Nah, terus kalau misal kita melakukan meeting dengan banyak orang dan masing-masing ingin membagikan tampilannya, nah, bisa diaktifkan yang kedua ini, multiple participant, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ada who can share. Jadi siapa yang bisa men-share sebuah sharing screen, ada pilihannya only host atau participant. Jadi semua partisipan bisa membagikan layarnya jika memang diperlukan. Kalau memang partisipan tidak diperlukan untuk membagikan tampilannya, maka yang diaktifkan hanya only host. Nah, kemudian ini yang terakhir, who can start sharing when someone else is sharing. Jadi siapa yang bisa membagikan layar menimpa sharing screen yang sebelumnya. Nah, ini sebaiknya yang diaktifkan adalah host. Jangan sampai partisipan itu punya akses untuk menimpa atau mengcancel sharing screen yang dilakukan oleh partisipan yang lain. Oke, next. Nah, kita next ke fitur chat. Nah, jadi chat di sini mungkin sekarang Bunda sudah melakukan chat di Zoom ini. Ini di chat juga ada banyak chat sekali. Sudah banyak chat. Nah, di sini chat sebenarnya itu bisa secara private atau secara umum. Jadi kalau yang dibedakan ini yang di bagian to-nya ini. Ketika kita membuka chat kan ada to. Jadi ada everyone. Everyone berarti untuk semua secara global. Atau ketika kita klik ada pilihan nama pesertanya yang ada di Zoom itu. Nah, misal saya klik Alfian Rahmatullah, berarti nanti akan yang tampil akan seperti ini. Berarti nanti saya akan melakukan chatting secara private atau secara pribadi ke Alfian Rahmatullah. Dan nanti tidak ada yang bisa mengetahui itu. Seperti itu. Kemudian di fitur chatting ini host bisa membagikan file. Nah, jadi di bagian ini ada tombol file. Jadi ketika kita melakukan atau menekan tombol ini, kita bisa membagikan file PDF, PPT, atau file yang lain ke peserta. Nah, seperti itu. Nah, ini juga di chatting ini untuk yang host, dia ada pengaturan, dia bisa mengontrol jenis chatting yang bisa dilakukan ketika meeting ini berlangsung. Nah, jadi di bagian kanan itu ada titik 3. Ketika diklik, nanti akan muncul list di sini. Allow participant to chat with. Kalau no one, berarti tidak ada fitur chatting di sini. Kalau host only, partisipan ke host. Jadi partisipan tidak bisa chatting dengan partisipan yang lain atau chatting secara pribadi nggak bisa. Kemudian everyone publicly. Publicly itu ke semua orang secara publik. Kemudian everyone publicly and privately, berarti itu yang sekarang kita gunakan. Jadi kita bisa chatting secara global atau secara umum ke semua partisipan atau privately atau ke spesifik partisipan. Seperti itu. Nah, untuk record, ini di slide tidak ada tampilannya karena memang untuk fitur record sendiri kita hanya klik record saja, nanti record akan berjalan.
Kemudian selanjutnya end meeting. End meeting ini untuk kita sebagai host, ketika kita klik, meeting akan selesai atau berhenti untuk semuanya juga. Jadi partisipan-partisipan akan otomatis meninggalkan meeting tersebut jika host menekan end meeting. Jika partisipan menekan live meeting, berarti hanya satu partisipan saja yang meninggalkan meeting. Seperti itu. Itu bedanya antara end meeting yang ada di host dan live meeting yang ada di partisipan. Nah, mungkin untuk fitur-fitur yang ada di Zoom itu seperti itu, Bunda. Mungkin yang sedikit kompleks tadi yang ada di bagian manage partisipan itu memang sangat banyak sekali di sini, sangat banyak sekali fitur-fitur yang memang pengguna Zoom meeting itu tidak mengetahui atau tidak menggunakannya. Nah, jadi selanjutnya penerapan pada lembaga. Jadi di sini mungkin ada 3 komunikasi yang dilakukan oleh lembaga. Pertama, guru dengan guru. Kedua, guru dengan orang tua. Ketiga, guru dengan anak. Nah, pertama guru dengan guru. Jadi bunda-bunda guru di sini atau bapak guru, yanda guru bisa menggunakan Zoom karena memang kondisi sekarang itu tidak disarankan untuk bertemu atau berinteraksi dengan banyak orang. Jadi kita bekerja dari rumah, WFH atau BDR, belajar dari rumah. Nah, solusi online-nya adalah kita menggunakan Zoom Cloud ini untuk berkomunikasi dari guru ke guru atau antar guru. Misal atasan atau pengelola ke pendidiknya. Nah, ini gunanya apa? Sesuai dengan materi kelas online sebelumnya, yaitu prinsip BDR, prinsip belajar dari rumah dari Mas Fadil, bahwasanya guru itu wajib untuk melakukan namanya standarisasi atau penyeragaman atau penyamaan pandangan. Misal platform apa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua, kapan waktu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua, atau alur koordinasi antar guru ketika belajar dari rumah ini, itu harus didiskusikan dengan guru. Makanya di sini standarisasi, harus ada standarnya. Nah, kemudian guru dengan orang tua. Nah, di sini kenapa kita menggunakan Zoom Cloud ini untuk komunikasi antara guru dengan orang tua? Karena ada yang namanya fitur share screen. Kita bisa membagikan tampilan yang ada di laptop atau HP kita. Misal kita ingin menunjukkan atau kita ingin menyampaikan RPH atau perencanaan mingguan di minggu ini ke orang tua yang nanti diajarkan ke anak, ya kan? Nah, dan mungkin orang tua itu tidak semua akan paham secara cepat atau mengerti secara langsung ketika kita share di grup. Kan biasanya yang selama ini, misal udah 3 bulan berlangsung ini, kita share, ya maaf 3 minggu, kita share dokumen perencanaan mingguan ke grup WhatsApp orang tua, kemudian kita jelaskan per poinnya via chat ke orang tua, via grup. Mungkin orang tua nggak semua nangkep. Ya kan, Bun? Jadi mungkin ketika kita menggunakan chatting dan kita attach atau kita kirimkan filenya, itu tidak terlalu interaktif. Khususnya kepada orang tua. Karena fungsi guru di sini adalah memfasilitasi orang tua. Sesuai dengan prinsip BDR dari Mas Fadil. Jadi kita memfasilitasi orang tua dan kita menyampaikan perencanaan kita untuk anak. Nah, akan lebih efektif ketika kita menggunakan Zoom. Jadi nanti file PDF kita tampilkan di Zoom seperti ini, kemudian kita pointernya kita tunjukkan, oh ini bagian tema untuk minggu ini sub-sub temanya, ngapain saja kegiatannya yang dilakukan orang tua kepada anak, dan teknis
pengirimannya nanti seperti apa ke guru, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan Zoom akan lebih eee, interaktif dan akan lebih mudah dimengerti karena kita langsung orang tua langsung melihat apa yang kita jelaskan. Nah, kemudian guru dengan anak, kenapa guru dengan anak? Karena ini salah satu bentuk dari interaksi guru dan anak. Karena mungkin, guru dan anak lama tidak berjumpa atau mungkin, selama 3 minggu ini guru atau lembaga-lembaga dari Bunda sudah, eee, inisiatif untuk melakukan video call menggunakan WhatsApp. Misal satu guru dengan 3 anak, karena kapasitas video call di WhatsApp hanya 4 orang kan. Nah, kalau anaknya itu ada 20 per kelas, berarti 3 kali, 8. Berarti mungkin sekitar, eee, ah, kali 6, mungkin sekitar 6 kali kita melakukan sesi video dengan anak. Jadi 3 anak 3 anak, 3 anak kali 6 baru kita bisa berinteraksi dengan anak-anak satu kelas. Kalau kita menggunakan Zoom, mungkin, kesannya akan sedikit aneh, karena kita berkomunikasi dengan anak menggunakan Zoom. Cuman anak bisa berinteraksi dengan yang lain, teman-temannya yang lain, satu kelas yang sebelumnya itu mereka berinteraksi di kelas tatap muka, tapi sekarang nggak bisa tatap muka. Jadi mungkin temu kangen menggunakan Zoom. Dengan poin harus didampingi oleh orang tua, seperti itu. Nah, selanjutnya tantangannya seperti apa? Mungkin di sini ada 3 sektor yang harus dilalui oleh Bunda. Pertama, antar guru harus memang harus paham Zoom itu seperti apa. Kemudian antar orang tua, karena, kondisi sekarang masih tidak jelas kapan wabah ini akan selesai dan kita berdoa semoga segera selesai dan segera kembali normal, pembelajaran bisa tatap muka. Nah, tapi, eee, menunggu sampai wabah itu selesai mungkin masih ada 1 sampai 2 bulan. Nah, di mana 1 sampai 2 bulan itu kita harus online. Nah, makanya tantangannya di sini pertama, guru mungkin harus menguasai Zoom-nya, biar koordinasinya itu enak, misal sekali rapat itu paham semua guru, seperti itu. Kemudian orang tua, mungkin yang di sini akan sangat berat adalah orang tua, karena nggak semua orang tua itu paham dan cepat mempelajari teknologi baru. Nah, oleh karena itu mungkin tantangan guru di sini adalah mencerdaskan orang tua tentang teknologi ini, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana fitur-fiturnya bisa digunakan apa saja. Nanti nanti endingnya adalah anak di sini mendapatkan hak apa yang anak wajib dapatkan seperti pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja dari saya dan apabila ada kekurangan mohon maaf, mungkin selanjutnya langsung saya berikan kepada Bunda Nurul. Oke teman-teman, aduh agak sedikit speed selesai ya. Soalnya waktu Mas Alvin bilang nanti si host tidak usah washing time, ria dan sebagainya untuk meminta kepada semua partisipan mute-kan gitu kan. Seperti dulu pertama kita, oke 1, 2, 3 kita mute-kan, kita off-kan. Nah sekarang setelah dapat ilmu dari narasumber kita, sudah tidak usah pakai 1, 2, 3 lagi, tapi sudah langsung di mute otomatis. Oke teman-teman, ini ada waktu sekitar 20 menit lagi bagi kita untuk bisa tanya jawab.
Ada banyak mungkin yang sudah pengen tanya implementasinya bagaimana dan lain-lain. Tetapi ada beberapa pertanyaan, bolehkah recording nanti kita dapatkan? Boleh, nanti kita akan share recording dan PowerPoint-nya. Nanti akan kita sampaikan ke bunda-bunda semuanya. Sehingga ilmu yang hari ini bunda-bunda dan bapak-bapak, ayahanda dapatkan bisa di-share kepada orang lain. Oke, silahkan waktu untuk dimulai. Teman-teman bisa menanyakan di chat ya, seperti biasa ya. Kita pakai chat dulu, kemudian nanti yang bertanya, raise your hand. Nanti hostnya akan mengklik dan teman-teman akan diberikan waktu untuk langsung bertanya. Oke, ini Bu Siti Zulaiha. Bu Siti Zulaiha, coba bisa dengar suara saya, Ibu? Bu Siti Zulaiha. Oke, sebentar saya unmute dulu. Oke, teman-teman, ini Bu Siti Zulaiha tanya, Pak Alvin, durasi untuk penggunaan Zoom Cloud itu hanya satuan, apa bisa berkali-kali untuk yang 40 menit gratis itu? Kita jawab satu dulu ya. Silakan, Mas Alvin. Baik, maaf. Jadi untuk durasi penggunaan Zoom Cloud itu 40 menit per meeting atau per rapat. Jadi misal sekarang kita menggunakan dengan durasi 40 menit meetingnya, kemudian sudah selesai, kita bisa melanjutkan dengan membuat meeting baru. Jadi 40 menit itu terhitung per satu meeting yang kita buat. Jadi misal kita menggunakan kita mau durasinya itu 2 jam, berarti 120 menit. Berarti 40 menit kali 3. Berarti nanti ada 3 meeting yang kita buat. Karena per meeting itu waktunya adalah 40 menit. Seperti itu, Bun. Semoga menjawab. Oke, jadi gambarannya, jika seperti kita kelas-kelas kemarin ya, kelas-kelas kemarin itu waktunya 1,5 jam atau 2 jam. Berarti nanti hostnya akan membuat new meeting pertama, kemudian di-share. 40 menit akan off otomatis. Kemudian membuat lagi new meeting, begitu sampai 3 kali. Artinya ketika gratis, maka fasilitas dari Zoom Cloud Meeting itu hanya 40 menit. Nah, sekarang yang kita lakukan sekarang ini Zoom Cloud berbayar. Yang kemarin saya sampaikan kepada teman-teman, bayarnya pakai dolar, dan teman-teman kemarin sempat berdonasi, jadi berpartisipasi untuk bayar ini bersama-sama. Jadi kita gunakan 24 jam juga oke saja dengan ID yang berbeda-beda. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Terima kasih Mas Alfian sudah dijawab. Ada yang mau tanya tapi tidak menuliskan. Ibu Asri Rahayu, bisa unmute. Ya, Oke, Bunda. silakan. Ibu mau bertanya apa? Silakan. Ya, Assalamualaikum Bunda Yanda. Waalaikumsalam. Saya mungkin bukan mau bertanya, cuman ini mungkin menceritakan dulu keadaan di sini terkait dengan
Zoom Cloud. Keadaan di sini, orang tua di TK kami ini kebanyakan, keadaan orang tuanya menengah ke bawah gitu ya. Jadi untuk yang mempunyai HP Android, ada yang punya, ada yang belum. Kemudian dari segi kuota gitu ya, kalau kita untuk bersama orang tua, untuk pertemuan orang tua atau untuk belajar anak memakai Zoom Cloud, mungkin mempermudah untuk kami guru ya, mempermudah. Cuman ada kendala, ada banyak kendala kalau di kami, karena orang tua di kami ini ya keadaannya ya memang menengah ke bawah gitu. Ada yang udah punya HP Android, ada juga yang belum. Kemudian ada pun yang punya HP Android, kemudian tidak bisa membeli kuota untuk ya paling bisa dalam 1 bulan paling bisa 1 kali Baik, beli untuk baik, kuota. Nah, itu mungkin keadaan kami, baik, jadi ada kendala baik, kalau di baik, kami cloud. Terima kasih baik, Bunda baik, ya. baik. Jadi, oke, kalau yang itu mungkin tidak usah dijawab sama host. Jadi Bunda Asri dan teman-teman semua, aplikasi ini adalah fasilitas. Sama ketika kita menggunakan WhatsApp, kalau nggak perlu ya nggak usah pakai, gitu. Hanya telepon aja. Dan ini kita share pengalaman karena memang di beberapa teman, di beberapa sekolah itu sangat dibutuhkan. Tapi jika ada kendala bagaimana Bu Nurul? Ya hanya cukup kita Iya. tahu aja, kita pakai aja untuk antar guru dengan kepala sekolah. Begitu ya Bunda ya? Ya kami sebetulnya mau gitu Bunda, cuman ya di sini Ya, banyak kendala gitu. ya, berarti nggak usah dipakai. Oke gitu ya jawabannya ya, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari user. Nah, siapa ini yang user? Nggak ada namanya. Yang merasa ID-nya user, bisa di-unmute-kan? Bertanya kepada kita, saya mungkin bisa bacakan. Assalamualaikum, bagaimana cara menerangkan kepada orang tua cara penggunaan Zoom Code melalui HP? Oke, nah ini boleh, silakan dijawab sama narasumber. Baik, Bunda izin menjawab untuk bagaimana cara menerangkan kepada orang tua penggunaan Zoom melalui HP. Begini, jadi di sini karena memang posisinya orang tua adalah partisipan, jadi mungkin kita hanya menginstruksikan agar orang tua bisa mengakses atau mengenal fitur-fitur yang sederhana saja. Misal cara join meeting, kemudian cara unmute dan mute suara, kemudian cara stop dan start video. Nah, mungkin itu aja. Itu saja Bun fitur-fitur yang bisa diajarkan kepada orang tua. Karena memang tidak semua orang tua kan cepat untuk memahami, ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi dan di sini adalah posisi orang tua adalah partisipan. Hostnya adalah guru, karena nanti yang memfasilitasikan guru, yang membuat room meeting adalah guru. Jadi nanti yang diedukasikan ke orang tua mungkin fitur-fitur yang sederhana seperti cara login, cara membuat akun, login Zoom kan gampang, tinggal membuat username dan password saja. Kemudian tadi setelah bisa login, bagaimana cara join meeting di Zoom meeting ini. Misal tadi hanya mengakses link yang kita share di WhatsApp. Kemudian nanti orang tua ngeklik, nanti akan otomatis diarahkan ke aplikasi Zoom. Nah, setelah itu nanti tinggal diajarkan bagaimana cara mute, unmute suara, kemudian start dan stop video. Mungkin fitur-fitur seperti itu saja sih Bun yang perlu diajarkan kepada orang tua. Iya. Terima kasih. Makasih. Tapi ada pertanyaan lagi satu. Bun? Cukup Enggak, satu saja. Waktunya Cukup satu bisa saja. lebih dari 40 menit kalau melalui HP. Gimana Bun? Maksudnya kalau di HP sama Ibu memberitahukan waktunya. kepada kami. Yang pertanyaan saya yang barusan, yang user itu
gitu. Nah, kalau di HP sama waktunya 40 menit atau bisa lebih? Untuk di HP sama waktunya 40 menit Sama. Bun, untuk yang free, Oh iya. yang gratis. Seperti itu. Iya. Makasih, Bang. Terima kasih ya Bunda ya. Silakan di-off-kan lagi Sama-sama. mikrofonnya. Ini ada lagi yang bertanya nih, Bu Indira, tapi pertanyaannya nggak pernah dituliskan. Bu Indira bisa monitor? Mau bertanya apa? Ya, Bunda. Iya, Silakan. Bunda, Mas Alfian, terima kasih. Ini mau tanya, tadi agak sedikit trouble di awal. Untuk memulai membuat Zoom ini, menginvite teman-teman dan sebagainya, tadi yang pertama kali masuknya di home dulu ya, Mas? Tadi soalnya tadi agak-agak sedikit trouble di awal. Dan yang kedua, kalau chat privat, apakah host juga bisa membaca chat privat kita? Terima kasih. Baik Bunda, izin menjawab. Pertama, cara Baik. membuat room meeting. Nah, Ya. untuk caranya sangat simpel. Sebenarnya tinggal klik icon new meeting. Nah, nanti untuk paling instruksinya ada di slide Bun, tadi sudah saya jelaskan. Jadi instruksi-instruksi untuk membuat room. Untuk membuat room karena sangat sederhana Bun. Kemudian yang pertanyaan kedua, untuk private chat, apakah host itu bisa melihat? Host tidak bisa melihat private chat Bun. Oh. Jadi private chat hanya Berarti ditujukan benar-benar kepada, private ya, Mas? iya, hanya ditujukan kepada orang yang kita tuju ketika melakukan private chat tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, kira ekspresi O-nya tadi gimana? Coba diulang. Oh. Gitu. Jadi ternyata ada dusta di antara Zoom ya. Jadi tidak boleh ada yang tahu juga bisa. Oke, terima kasih Bu Indira. Pertanyaannya selanjutnya dari Bu Anissa. Bu Anissa Sembodo, bisa monitor saya? Halo, bisa? Kalau tidak mendengar saya, oke bisa. Ya. Kalau mau bertanya, ya. Oke, makasih Bunda. Wajahnya mana wajahnya? Oh, saya itu dulu videonya. Bismillah. Nah, oke, silakan Bu. Oke. Iya, boleh lebih dari 3 nih Bun? Lebih dari 3, lebih dari 1. Only one. Only one. Oke, yang ini aja dulu deh. Yang urgent. Tadi kan sudah diterangkan untuk pembagian file, tapi itu kan di forum chat. Kalau di forum sharing sendiri itu untuk pembagian file PPT atau Word itu bagaimana caranya? Ya, terima kasih Pak Alfian. Jadi gini Bun, untuk pembagian file yang ada di sharing, di menu share screen dan di menu chat itu berbeda Bun. Kalau di share screen itu kita menampilkan saja. Jadi agar orang lain atau partisipan yang lain itu bisa melihat apa yang kita tampilkan. Seperti itu. Nah, kalau yang mengirimkan file yang di fitur chat itu kita attach atau kita saya itu nungala itu saya itu tempoti buka bisa nu mau pajarkan orang. Oke. Ini harus di-mute-kan atau harus di-live-kan ya? Baik, saya lanjut Bun. Jadi kalau yang di chat itu kita bisa attach atau kita bisa mengupload file, misal PPT, Word, PDF, dan yang lainnya melalui tadi button file. Nah, nanti peserta bisa mendownload Bun. Bedanya seperti itu. Kalau yang di share screen itu hanya peserta lain bisa melihat. Kalau yang di chat di file itu yang lain itu partisipan yang lain itu bisa mendownload juga seperti itu. Oke, maaf masih belum ini. Jadi kan selama ini kayak Bunda Nurul kan sering nge-share PPT-nya. Nah itu bagaimana caranya menampilkan di situnya gitu loh di layarnya? Tadi udah ada di slide Bun. Jadi sudah ada di slide di bagian share screen. Nah, ketika kita klik share screen yang ada di bawah,
share screen hijau, kan tampilan kita milih mana tampilan aplikasi yang ingin kita tampilkan. Nah, ketika kita klik, kita share, itu kita sudah menampilkan ke orang lain. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh satu partisipan saja. Ketika ada satu orang yang menampilkan, yang lain tidak bisa menampilkan, Bun, seperti itu. Kecuali settingannya dirubah. Dan tadi sudah saya jelaskan dan sudah saya cantumkan di slide, Bun. Seperti itu. Oke, ayo. Pada kepo kan, pengen tahu lebih banyak. Karena ini hal baru ya, teman-teman ya. Nanti share PPT-nya atau bagi. Kalau tidak bisa mengunduh dari chat, nanti ada cara lain. Tapi nanti mungkin Mas Alfian sebelum kita end meeting, teman-teman dikasih tahu bagaimana mengunduh file yang kita bagi lewat Zoom meeting ini. Kenapa? Karena ada lebih dari berapa itu? 50 ya, hampir 60 orang yang join di kelas kita di WA Group, tetapi tidak semuanya bisa join meeting. Nah, materi ini adalah hak dari yang join meeting real di Zoom Cloud. Yang tidak join ya dia tidak harus dapat materinya gitu. Itu adalah reward bagi teman-teman yang sudah talabul ilmi, semangat untuk PR Mas Alvin sebelum kita end ya. 5 menit lagi kita end ini kayaknya. Satu pertanyaan lagi. Dari Dewi, silakan Bu Rosita Dewi. Bisa monitor saya? Bu Rosita Dewi. Beliau nih bertanya. Oke, Bu Rosita Dewi, bisa dengar saya? Rosita. Sudah saya unmute, Bu? Oke, kalau tidak bisa saya skip lagi. Ini Bu Anissa bertanya lagi, tapi cukup satu saja. Ini Bu Fitri. Bu Fitri bisa dengar saya, Bu Fitri? Mute-nya belum? Oh, sudah. Bisa, Bun. Bisa dilihatin wajahnya enggak? Belum mandi, Bun. Oke, silakan. Oke, Mas Alvin. Apa perbedaan dari Zoom meeting dengan webinar? Itu aja. Makasih. Baik, Bun. Pertanyaannya tadi apa perbedaan antara Zoom meeting dan juga webinar ya, Bun? Nah, jadi Zoom meeting dan webinar itu dua hal yang berbeda, Bun. Pertama, webinar adalah teknisnya itu webinar. Jadi seminar berbasis website atau berbasis online. Nah, sekarang ini kita bentuk pertemuannya ada atau bentuk seminarnya adalah webinar karena online. Ada satu orang pemateri dan didengarkan oleh banyak partisipan. Itu webinar. Nah, kalau Zoom meeting itu adalah tools yang kita gunakan atau aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan webinar. Jadi seperti itu, Bun. Ya, ya. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Alvin. Oke, terima kasih juga semuanya teman-teman. Masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan untuk memberikan tutorial bagaimana cara mendownload materi yang akan di-share oleh host dan di-download oleh teman-teman semua partisipan yang ada di sini. Sebelum kita end meeting, silahkan. Jadi teman-teman nanti bisa tahu caranya. Silahkan di-share materinya dan diajarkan bagaimana cara mendownloadnya. Baik, ini saya akan sebentar proses. Baik, di sini saya akan mengirimkan file yang ada di komputer saya ke grup chat yang ada di Zoom ini. Nah, jadi di masing-masing tampilan chatting Bunda kan ada apa? Filenya ya, ada tombol file ya. Nah, itu ketika kita klik, kemudian pilih dari komputer, kemudian nanti kita akan bisa mengupload dokumen yang kita ingin kirimkan. Nah,
Coba, saya sekarang sedang proses untuk mengirimkan. Oke. Jadi nanti tinggal di WA, kita akan bagikan hasil recordingnya aja, karena hasil recording itu butuh proses, butuh waktu. Untuk PPT-nya itu adalah hak teman-teman saja, bukan hak daripada semua yang join di WhatsApp, karena belum tentu yang join di WhatsApp juga join di sini. Oke, ini sudah ada, sudah diterima ya, coba dilihat. Sudah dapat filenya, ada satu new message, one new message. Sudah download. Oke, sudah download. Silakan Mas Alvin kepada Mas milenial kita. Oke, udah semua. Mas Alvin. Bunda, kalau di handphone nggak ada ya? Di handphone. Sebentar. Kita mau dulu ya. Kita mau dulu boleh? Kita mau semuanya. Yo, kita dengerin dulu Mas Alfian ya. Bentar. Kalau di HP ada, Bun. Dia mah. Bentar. Coba dulu nih, dicoba. Jadi dicoba langsung tutorial handphone dan dari laptop. Karena memang banyak kendala ya, seperti yang tadi Bunda dari mana tadi sampaikan. Penggunaan aplikasi Zoom. Silakan Mas. Baik Bunda, untuk yang di HP, sebentar. Dia ada di bagian pojok kanan. Dia ada di bagian pojok kanan bawah. Dia ada di bagian pojok kanan bawah. Itu ada titik 3 more, ya. Ada titik 3 more. Iya, ada titik 3. Sebentar ya Bun, saya usahakan bisa sharing tampilan HP saya. Oke, mohon bersabar, waktunya akan ditambah, tidak pas 11.30 ya. Oke, ini Mas Alvin sudah mulai share screen sharing. Wah, bahasa Inggris susah. Pegang handphone, silahkan dilihat handphonenya, karena tidak semuanya kita pakai laptop. Walaupun pada prinsipnya laptop itu lebih membantu kita, karena fiturnya lebih lengkap. Oke, masih proses. Oke, tadi juga ada beberapa Bunda, saya sekarang pakai handphone. Nah, jadi dikasih tahu caranya. Sudah Mas? Bentar. Oke, belum. Oke. Teman-teman, nanti minggu depan kita akan ada beberapa materi lagi, tetapi waktunya hanya hari Rabu, Kamis, Jumat. Hari Rabu tentang peran keluarga di rumah. Nanti narasumbernya dari Ketua KPAD Bekasi. Kemudian hari Kamisnya itu materi yang sangat bagus dari pengelola PAUD dan lembaga non formal, narasumbernya dari Jogja. Beliau akan memberikan materi bagaimana kita mengelola lembaga pelatihan secara profesional. Kemudian nanti hari Jumat akan ada Dr. Vivi, beliau Kepala Rumah Sakit Islam di Jakarta yang akan berbagi tentang gizi dan kesehatan anak kepada kita. Jadi nanti flyernya akan kita share, kalau tidak nanti malam, besok pagi. Jadi teman-teman, itu yang saya sampaikan perihal jadwal online kelas kita di minggu berikutnya. Berhasil, Mas Alvin? Atau nanti mungkin dibuatkan tutorial di WA saja? Boleh. Oke. Setelah kelas ini selesai, teman-teman tidak live dulu di grup WA. Nanti akan di-share tutorial untuk mengunduh file dari chat.
Oke. Kelasnya sudah berakhir, teman-teman. Ada yang mau disampaikan oleh Mas Alvin sebelum kelas ini ditutup? Silakan Mas, 2 menit. Mungkin pesan dari saya paling tantangan di edukasi orang tua untuk pemakaian Zoom agar koordinasi atau penyampaian kepada orang tua terkait pembelajaran anak itu bisa lancar. Dan pasti edukasi untuk bagi bunda-bunda di sini jangan takut untuk mencoba teknologi baru. Betul. Karena semua teknologi itu hadir untuk memudahkan, tidak untuk menyulitkan kita aktivitas-aktivitas kita, membantu solving, mengatasi permasalahan yang kita temui di kehidupan. Jadi semua teknologi hadir untuk mempermudah, bukan untuk memperumit, seperti itu, Bun. Kalau ada teknologi yang memperumit, antara dua, kita yang belum siap untuk mempelajarinya, atau teknologi tersebut belum matang ketika dibuat. Seperti itu dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Kelasnya sudah usai, ternyata tidak terasa 1,5 jam. Oke, coba kita munculkan wajah-wajah kita, silahkan. Kita munculkan wajah-wajah kita dulu. Inilah teman-teman yang ada di beberapa provinsi yang hari ini sedang bertolabul ilmi, agar kemudahan-kemudahan dari teknologi ini bisa kita implementasikan di saat kita sedang jaga jarak, bisa ketemu, belajar dari rumah dan lain-lain. Oke, saya sebagai host hari ini menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman. Coba kita ucapkan terima kasih, dada-dada kita untuk Mas Alvin. Terima kasih Bunda Nurul, terima kasih Mas Alvin. Terima kasih Bunda Nurul, terima kasih Mas Alvin. Di kesempatan lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Bunda sehat selalu ya. Purwakarta, terima kasih Mas Alvin.